Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Radina billahi rabba, wa bil islami dina, wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, jamaah salat Isya, jamaah salat tarawih, Masjid Darut Taqwa yang dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu masih sehat, semangat ya. Alhamdulillah. Karena banyak yang sehat tapi enggak semangat. Sehat tapi enggak puasa. Sehat tapi enggak terawih. Sehat tapi tidak sholat. Berarti sehat tapi tidak semangat. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hitungan malam hari ini malam yang ke-28. Betul nggih? Tinggal beberapa hari lagi kita bisa menyelesaikan Siyamur Ramadan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sebagai satu ibadah di bulan Ramadan ini insya Allah semuanya tercatat menjadi amalun sholih, amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, penyakit dalam tubuh manusia itu ada dua macam. Ada penyakit jasmani, ada penyakit rohani. Kalau penyakit jasmani kepingin sembuh bisa ke dokter, bisa minum obat, bisa ke alternatif. Itu kalau penyakitnya penyakit jasmani. Flu, pilek, ngombe Mexagri. Kadang encok, rematik, ngombe jamu encok rematik. Tapi kalau penyakit rohani itu tidak ada dokternya. Jadi enggak ada alternatifnya. Siapa yang bisa menyembuhkan penyakit rohani, yakni dirinya sendiri. Jadi kalau kena penyakit rohani, enggak ono dokter sing iso nyembuhkan. Masih Pak Yai pun juga enggak bisa menyembuhkan. Hanya bisa memberikan nasihat, wejangan, dalil-dalil, tapi yang bisa menyembuhkan adalah diri kita sendiri. Sebagai satu contoh penyakit rohani yang berupa hasud, dengki, iri hati. Itu namanya penyakit hati, Pak. Penyakit rohani. Yang itu kalau diminumi obat, meskipun 1 gelas, gak iso sembuh. Kalau tidak bukan hatinya sendiri yang mengobati, maka tidak akan bisa hilang. Dan itu merupakan penyakit yang luar biasa bahayanya. Makanya dikatakan oleh baginda Rasul, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatoba. Rawahu Abu Dawud an Abi Hurairah. Jadi hati-hatilah dengan hasud, kata baginda Rasul. Sesungguhnya hasud itu bisa memakan kebaikan seperti api yang membakar kayu bakar. Jadi cepat, Pak. Makanya kalau ada dengki, iri hati, maka cobalah untuk ditoto hati ini. Bagaimana cara untuk mengobati? Kita harus banyak bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tonggoku iso tuku, wong iku kerjaane dhewe, duweke dhewe, gak usah diireni, gitu. Kita harus bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya Allah,
meskipun aku tidak bisa seperti tonggoku, tapi aku masih bisa sehat. Aku si iso mangan. Coba kita pikirkan anak-anak Gaza, Palestina saat ini, Pak, Masya Allah. Ada yang 3 hari nggak makan. Saya buka TikTok di YouTube, nangis, Pak. Ada anak Gaza yang nggak makan 3 hari, mangan rumput kering, Pak. Dicampur ambek linet. Masya Allah, nangis rasanya. Nah, itu laknatullah. Orang-orang yang memerangi Gaza, Palestina, yakin akan diadab oleh Allah SWT. Bahkan sudah diadab sama Allah SWT. Nah, itu kalau kita bisa memikirkan, banyak bersyukur di depan Allah SWT, maka insya Allah tidak akan menjadi orang yang dengki, iri hati, hasut. Kemudian contoh lagi, penyakit rohani, takabur, sombong, ujub. Jadi wong Jawa gumedhe. Jadi sombong di hadapan Allah, sombong di hadapan manusia, itu adalah penyakit hati. Makanya sabda baginda Rasul, tidak akan bisa masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa kesombongan meskipun sebesar biji sawi, nggak akan bisa masuk surga. Makanya dikatakan dalam Al-Quran surat Luqman ayat 18, wala tusair khaddaka linnasi wala tamshi fil ardi maraha, al-ayat. Dan janganlah kalian memalingkan mukamu dengan manusia, dan janganlah kalian berjalan di muka bumi ini dengan sombong, angkuh, ujub. Nah, caranya gimana, Pak? Untuk mengobati agar kita tidak menjadi orang yang sombong, selalu mengingat kepada kebesarannya Allah. Bahwasanya kita ini manusia ciptaan Allah yang sangat kecil. Yang maha kuasa, maha kuat, maha segalanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak bergaul dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang alim. Insya Allah sombong akan bisa kita atasi. Kalau kita biarkan, wis gak mari-mari, Pak. Sombong di hadapan Allah, sombong di hadapan manusia. Kita ambil satu contoh. Amerika. Yang kemarin dunia digemparkan dengan terbakarnya satu kota. Di mana, Pak? Di Los Angeles, California, Amerika. Itu tanda kesombongannya di hadapan Allah, sombong di hadapan manusia. Kalau panjenengan baca di media sosial, Los Angeles itu terkenal sebutan Los Angeles, negara malaikat atau kota malaikat. Karena kotanya indah, kotanya megah, yang di situ dihuni bukan hanya saja puluhan, ratusan, mungkin ribuan artis-artis papan atas dunia. Dan juga dihuni oleh ilmuwan-ilmuwan terkenal tingkat dunia. Dihuni oleh orang-orang yang paling kaya, orang-orang yang punya pangkat jabatan, kedudukan, kekuasaan, kekuatan. Itu di Los Angeles. Tapi apa? Karena mereka sombong di hadapan Allah, sombong di hadapan manusia. Maka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kabar kemarin ketika pas malam berapa itu, Gaza dibom lagi, Pak. Besoknya Amerika kena badai tornado yang diperkirakan 200.000 pemukiman atau rumah kena dampak dari badai tornado itu. Nah, ini sombong. Makanya kalau kita kepingin tidak sombong, maka kita harus kembali kepada Allah. Bahwasanya kita itu manusia biasa, kecil, gono opopoe. Umane sugih dhewe sak kampung, sak kota, enggak ada sama sekali kalau dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 3, singkat-singkat mawon. Penyakit hati yang nomor 3, riya. Riya itu artinya pamer. Biasanya ada hubungannya dengan ibadah.
Nek kapan sholat, gono wong, itu sholatnya biasa ya. Kadang cepet. Tapi kayak nek ono wong, sholatnya dihalus-halusi, dihusuk-husukno. Itu namanya riak. Contohnya riak. Makanya orang riak itu atau orang yang pamer itu akan dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara salah satu tanda pendusta agama adalah orang-orang yang riya. Alladzina hum yura'un, yaitu orang-orang yang mereka melaksanakan atau melakukan riya di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Kemudian yang nomor 4, bakhil, kikir, medit, itu juga penyakit hati. Bagaimana penyakit hati yang namanya bakhil, kikir itu bisa hilang? Maka harus kita mengobati diri. Dengan apa? Dengan kita belajar untuk banyak sodako, banyak infak, banyak memikirkan kepada anak yatim piatu, orang-orang miskin, janda-janda yang tidak punya, maka dengan menyisihkan sebagian harta kita untuk mereka, maka insya Allah kita tidak termasuk orang yang kikir medit di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Jadi ingatlah, ketika Allah memberikan karunia kemudian dia bakhil, maka dia lanjut untuk menentang kepada Allah, berpaling kepada Allah dan menentang kepada kebenaran. Biasa nenek wis bakhil itu biasanya menentang kepada kebenaran. Satu contoh, Korun, Pak. Korun itu dulunya miskin, nggak punya apa-apa. Karena sepupu dari Nabi Musa, piyambake matur, Musa, dongakno aku nang Gusti Allah supaya aku menjadi orang yang kaya. Akhirnya dikasih oleh Allah kekayaan yang luar biasa. Bahkan dalam catatan cerita, kuncinya gudangnya itu, Pak. Kalau dikumpulno terus diangkat, wong lurusin paling kuat-kuat nggak akan mampu. Saking banyaknya, saking beratnya. Ketika diingatkan oleh Musa, wahai Korun, harta bendamu itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka keluarkanlah untuk zakat, sedekah dan infak. Apa kata Korun? Harta benda yang aku miliki bukan dari Allah, tapi karena kepandaian dan kepintaranku. Sehingga apa? Sehingga Allah pun juga menghancurkan Korun bersama harta bendanya. Ini contoh. Makanya bakhil itu dibenci sama Allah. Bakhil itu juga merupakan penyakit hati, penyakit rohani. Makanya kalau kita kepingin terlepas dari bakhil, maka kita harus memperbanyak sedekah, infak, dan zakat. Seperti di Ramadan ini, kita dididik untuk banyak sedekah, banyak infak, banyak zakat, sehingga kita tidak termasuk orang yang bakhil di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Dan mudah-mudahan dengan semangat Ramadan ini, mudah-mudahan semua penyakit-penyakit rohani, penyakit-penyakit hati bisa kita hilangkan dalam kehidupan kita, dan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dan kelak nanti di akhir Ramadan kita mendapatkan Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah, dan mudah-mudahan semua amal ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja Bapak-bapak, Ibu-ibu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan salat tarawih.